Baik, rekan-rekan, pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang pemikiran seorang filosof, yakni Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach sungguhnya adalah seorang pelanjut dari pemikiran Hegel. Dia dipandang sebagai salah satu tokoh Hegelian kiri. Nah, yang perlu kita soroti ada beberapa hal dari pemikiran Feuerbach. Yang pertama adalah pandangannya tentang materialisme ya. Jadi bagi Feuerbach, pemikiran atau idealisme Hegel itu merupakan puncak dari rasionalisme di barat ya. Meskipun demikian, menurut Feuerbach, pemikiran Hegel itu tidaklah cocok dengan kenyataan ya. Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan konkret. Jadi kalau dalam pandangan Hegel, realitas ini kan adalah manifestasi dari roh absolut. Tapi kalau bagi Feuerbach sungguhnya ya kita tidak boleh berpaling dari kenyataan bahwa sungguhnya yang real, yang nyata itu adalah kenyataan indrawi. Nah, oleh karena itulah maka kenyataan indrawi itu menjadi dasar dari realitas. Dan apa yang disebut sebagai kenyataan indrawi itu adalah alam material. Oleh sebab itu maka alam material merupakan dasar kenyataan atau kenyataan terakhir ya, kenyataan terakhir dari keseluruhan realitas ini. Bagaimana pandangan Feuerbach itu bisa dipahami? Jadi yang pertama bahwa alam itu kan memang dimengerti oleh subjek ya, oleh kesadaran. Namun pertanyaannya adalah mungkinkah begitu ya kesadaran muncul tanpa adanya objek dari kesadaran. Jadi kesadaran itu kan selalu intensional, jadi selalu mengarah pada suatu yang disadari. Oleh karena itu suatu yang disadari itulah yang sungguhnya menjadi alasan dari munculnya kesadaran. Jadi kesadaran diri kita itu terjadi karena kita membedakan diri dengan objek kan ya, dengan sesuatu yang disadari, dan sesuatu yang di luar diri kita itu yang disebut sebagai alam. Oleh karena itu maka alam material itu merupakan dasar dari kesadaran. Nah, itulah pandangan dasar dari Feuerbach ya. Poin yang kedua yang perlu kita garis bawahi dari pemikiran Feuerbach adalah pandangannya bahwa teologi sebagai antropologi ya. Jadi seperti telah saya kemukakan tadi bahwa Feuerbach meyakini bahwa kenyataan terakhir adalah alam material. Nah, manusia menyadari dirinya dengan membedakan diri dengan alam tadi ya. Nah, selain kemampuan untuk membedakan diri dari objek di luar dirinya yang kemudian disebut sebagai alam, manusia pun sungguhnya punya kemampuan untuk merefleksikan diri ya, untuk merefleksikan diri seperti diyakini oleh Feuerbach. Manusia ini kan terdiri dari rasio, kehendak, dan hati ya. Nah, ketiganya ini bisa direfleksikan dalam bentuk pengidealisasi ya. Jadi manusia ini bisa mengidealisasikan seluruh kapasitasnya tadi, kapasitas rasio, kapasitas kehendak, dan juga hati tadi. Nah, dalam pengidealisasian itu seluruhnya kemudian dapat diringkas ya. Kalau dalam agama itu menjadi Tuhan. Jadi pengidealisasian dari rasio itu akan menjadi Tuhan yang Maha Tahu, lalu kemudian kehendak ya itu yang Maha Baik begitu ya, dan hati itu yang Maha Kasih.
Jadi sungguhnya Tuhan itu merupakan refleksi dari hakikat manusia melalui proses idealisasi itu. Jadi kalau kita sebut apa itu Tuhan? Tuhan adalah hakikat manusia, ya, yang sungguhnya adalah hakikat manusia dari yang telah dibersihkan ya dari ciri-ciri individualnya, begitu ya, dari ciri-ciri terbatasannya dan seterusnya. Jadi pengidealisasian manusia itulah yang kemudian disebut sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Rekan-rekan, seperti telah saya kemukakan tadi bahwa konsep Tuhan itu pada dasarnya adalah konsep manusia. Teologi itu adalah antropologi. Konsekuensinya tadi telah saya jelaskan bahwa Tuhan pada dasarnya adalah proyeksi dari hakikat manusia, objektifikasi, idealisasi, ya, pengabsolutan dari hakikat diri manusia. Hakikat diri manusia itu kan ada tadi itu rasio, kemudian kehendak dan hati ya. Nah itu kemudian diproyeksikan keluar ya, diobjektifikasikan diri keluar, dan kemudian objektifikasi itu dianggap bukanlah dirinya gitu ya, bukan diri manusia gitu ya. Seperti halnya kalau saya membayangkan begini, saya bercermin lalu kemudian gambar yang ada yang tampil di cermin itu saya anggap bukan diri saya gitu ya. Nah, jadi dia adalah entitas yang berbeda dari diriku gitu. Nah, ini proses proyeksi tadi ya, seperti halnya kita bercermin lalu kemudian apa yang ada di cermin itu kemudian kita anggap bukanlah diri kita. Nah, disinilah terjadi alienasi, kata Feuerbach ya. Jadi alienasi manusia dari hakikat dirinya. Lalu kemudian manusia menganggap dirinya lebih rendah dari proyeksinya tadi gitu ya. Oleh karena itu dalam konteks agama kemudian Tuhan dianggap serba maha sedangkan manusia lemah begitu ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa konsep Tuhan ya kembali atau Tuhan itu sendiri dibalik ya, kalau dalam konteks Feuerbach bukan menciptakan manusia gitu ya, bukan Tuhan menciptakan manusia tapi manusia yang menciptakan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah hakikat diri manusia yang diidealisasikan, diobjektifikasikan, yang diabsolutkan. Nah, lalu konsekuensinya adalah pandangan ketuhanan yang ada dalam agama itu menjadi sebuah tempat di mana manusia teralienasi dari hakikat dirinya. Namun apakah senegatif itu ya Feuerbach memandang agama? Sebenarnya tidak juga ya, karena menurut Feuerbach dengan kita melihat konsep Tuhan, kita sesungguhnya sedang melihat diri kita gitu ya. Tinggal apakah kita mau menempatkan sebagai sebuah teologi di mana Tuhan yang merupakan hakikat diri kita itu betul-betul ada di seberang sana ya, yang berbeda dengan kita, yang kemudian ya jelas bagi Feuerbach menghasilkan alienasi, pengasingan diri kita dari hakikat diri kita. Ataukah kita akan merebut konsep Tuhan itu sebagai konsep antropologi, sebagai diri kita sendiri, dan kita merealisasikan apa yang teridealisasi dalam konsep Tuhan itu. Nah, secara umum seperti itu ya pandangan Feuerbach ya tentang terutama kritiknya atas agama, atas konsep Tuhan ya. Demikian, terima kasih.